Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita akan membahas terkait dinamika rotasi. Yang pertama, itu terkait torsi. Atau bahasa lainnya adalah momen gaya. Oke. Nah, torsi atau momen gaya itu simpelnya sering kita anggap sebagai gaya putar. Ya, artinya gaya yang menyebabkan benda berputar, ya. Tapi momen gaya atau torsi ini bukan gaya, ya. Maksudnya bukan gaya, dia nggak bersatuan Newton, ya. Tapi logikanya adalah torsi atau momen gaya ini logikanya adalah gaya putar. Kalau ada benda yang bergerak itu biasanya disebabkan oleh gaya. Kalau benda bergerak lurus biasanya disebabkan oleh gaya, tapi kalau benda bergeraknya melingkar atau bendanya berputar, itu disebabkan oleh momen gaya. Nah, tentu torsi atau momen gaya ini masih berhubungan dengan gaya, ya. Jadi persamaannya yang pertama adalah torsi sama dengan R cross F, ya. Ini dalam bentuk vektor, jadi ada tanda panahnya. Jadi aslinya torsi itu rumusnya adalah R cross F. Jadi perkalian cross antara R dan F. Jadi tanda silang ini adalah menandakan perkalian, tapi perkalian cross, ya, atau cross product. Jadi perkalian cross vektor. Perkalian cross vektor R dengan F. Nah, kita berikan keterangan dulu di mana R ini disebut lengan gaya. Ya, dalam satuan meter, kemudian F ini adalah gaya dalam satuan Newton. Nah, jadi biasanya kalau R cross F begini, karena dalam vektor, jadi diketahuinya itu misalnya gini. Diketahui lengan gayanya misalnya 2i vektor satuannya plus 3j misalnya, ya. Kemudian F-nya adalah i gitu tambah 2j, ya, misalnya gitu. Bisa juga IJK. Tapi kita mainnya IJ aja, ya. Atau mau dalam K juga boleh. Misal kita tambahkan lagi K gitu, ya. Min K. Di sini juga min 2K misalnya, ya. Nah, ketika kita mencari torsi, nah ini tentu harus menggunakan perkalian cross atau perkalian vektor secara cross, ya. Caranya adalah aturan perkalian cross atau perkalian silang, ya. Kita sebut cross saja karena biasanya disebut cross product gitu, ya. Nanti kalau I ketemu dengan I, jadi I cross I, atau J cross J, atau K cross K. Jadi intinya kalau ketemu vektornya sejenis, itu hasilnya adalah 0, ya. Kemudian kalau ketemu yang berlawanan jenis, ya. Jadi nanti kita biasanya I ketemu dengan J, ya. Itu hasilnya adalah K. Kemudian J ketemu dengan K, itu hasilnya I. Kemudian K ketemu dengan I, itu hasilnya adalah J, ya. Sebaliknya, kalau J ketemu dengan I, itu artinya min K. K ketemu dengan J, K cross J, itu hasilnya min I, ya. Kemudian satu lagi I ketemu dengan K, itu hasilnya min J. Gitu, ya, teman-teman, ya. Oke, ya, ini adalah aturan perkaliannya. Nah, maka kalau kita cari di sini misalnya R cross F gitu, ya. Nah, ini kan aslinya gini, ya. Kita tulis dulu nih. Aslinya ya kita tulis dulu dong. Jadi misalnya 2i plus 3j min K dikalikan dengan I plus 2j min 2K gitu, ya.
Nah, ini kan kalau kita lihat harusnya kan si 2i nanti dikalikan ke i, dikalikan ke 2j, dikalikan ke min 2k, kan gitu ya. Tetapi karena 2i dikali i ketemu i dengan i, berarti hasilnya 0, ya kan? Maka di sini kita langsung berarti sisa 2i dengan j dan 2i dengan k aja. Jadi kita sisanya 2 aja ini dengan ini aja. Karena kalau ketemu dengan i dia langsung hilang gitu ya. Maka hasilnya adalah 2 kali 2 4, i ketemu j. I ketemu j itu hasilnya k, jadi 4k. Kemudian 2 kali min 2 min 4. Ya, kita tulis dulu min 4 di sini, min 4. Nah, tapi i kali k itu adalah min j, maka hasilnya min j di dalam gitu ya. Nanti tentu hasilnya di sini 4k plus ya, karena min di dalam j itu keluar jadi min j gitu ya. Jadi plus j. Nah, gitu ya lebih kurang. Nah, kemudian kita lanjutkan tentunya si 3 berarti sisa dengan i dengan k aja dia. Berarti di sini 2j dikali i 3j dikali i berarti 3 plus 3 gitu ya. Tapi karena j ketemu i min k, berarti di sini min 3k. Ya, kemudian j dengan k, 3 dengan 2 6 ya, teman. J dengan k itu i. Jadi di sini min 6i. Ya, gitu ya teman-teman ya. Kemudian kita lanjutkan untuk si k-nya. Di sini berarti tetap min 3k. Kemudian min 6i gitu ya. Kemudian min k dengan i ya. Min k dengan i j ya, berarti karena min jadi min k, min j berarti. Kemudian min k dengan 2j berarti kj itu min i, berarti di sini plus 2i. Ya, maka di sini min j plus 2i gitu ya. Nah, kemudian kita selesaikan ya. Kita biasanya urutannya adalah IJK, berarti i dulu lah yang kita selesaikan. I-nya ada 6i dengan 2i, berarti hasilnya di sini adalah min 4i. Itu ya. Kemudian IJ, J-nya ada 2 ya. J dengan ini berarti min 3J. Kemudian plus K. Nah, ini adalah torsinya teman-teman. Ya, jadi hasil akhir torsinya itu begini. Jadi torsi ini dia besaran vektor ya teman-teman ya. Torsi itu dia vektor. Karena memiliki arah dan memiliki nilai. Arah ditentukan dari IJK-nya, nilainya kalau kita mau cari nilai ya biasa. Kalau kita mau cari nilai torsinya berapa sih? Ya, kita cari harga torsi nilai vektor itu ya akar aja kan. Berarti hasilnya adalah 16 ditambahin 9 tambahin 1 ya, karena i kuadrat, j kuadrat, k kuadrat gitu ya. Berarti hasilnya adalah 26 ya. Akar 26. Nah, ini adalah nilai torsi. Dan karena torsi itu perkalian antara meter dengan newton, maka satuannya adalah newton meter ya. Nah, biasanya meter newton. Satuan dari torsi itu adalah meter newton atau newton meter ya, biasanya.